Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nurhadi, NIM 1804031111 dari Teknik Industri USU. Untuk tugas analisis biaya kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis biaya produksi. Sebelum ke intinya, saya akan menjelaskan bahwa kegiatan produksi dan biaya produksi merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Jika ukuran kegiatan produksi adalah jumlah output yang diproduksi, pada sisi lainnya biaya produksi diukur dengan nilai mata uang. Adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan harus menganalisis biaya produksi untuk mendanai kegiatan produksinya. Untuk memahami mengenai teori biaya produksi, kita harus tahu bahwa yang pertama adalah perusahaan berada di pasar persaingan yang sempurna. Maksudnya jumlah output produksi perusahaan ditentukan oleh pasar dan berapapun unit output yang diproduksi akan diserap oleh pasar. Sehingga perusahaan tidak perlu memikirkan strategi penjualan. Lalu input produksi yang digunakan adalah tenaga kerja dan modal. Untuk waktu jangka pendek, hanya input tenaga kerja yang sifatnya variabel. Lalu yang kedua adalah faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi produk hanya terbatas pada faktor modal dan faktor tenaga kerja. Lalu kita akan membahas tentang konsep dari biaya produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh input produksi atau faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan produksi untuk memproduksi produk yang akan ditawarkan ke pasar. Pada dasarnya terdapat dua konsep biaya produksi, yaitu biaya produksi implisit dan eksplisit. Biaya produksi implisit adalah biaya produksi yang tidak terlihat dalam laporan keuangan. Sedangkan biaya produksi eksplisit dia terlihat dalam laporan keuangan. Contoh dari biaya produksi implisit itu adalah biaya kesempatan, sedangkan contoh dari biaya produksi eksplisit adalah biaya akuntansi dan biaya ekonomi. Dalam analisis biaya produksi itu ada biaya produksi jangka pendek. Terdapat 3 konsep untuk mempelajari biaya produksi jangka pendek, yaitu yang pertama adalah biaya total atau total cost yang biasa disingkat dengan TC. Biaya total adalah jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh input produksi. Biaya total merupakan penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel perusahaan. Rumusnya itu adalah TC sama dengan FC ditambah VC, di mana TC tadi adalah biaya total, FC adalah biaya tetap, yaitu biaya produksi yang jumlahnya tetap dan tidak terpengaruh dengan jumlah produk yang diproduksi. Sedangkan VC adalah biaya variabel, yaitu biaya produksi yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti jumlah produk yang diproduksi. Rumusnya VC adalah VC per unit dikali Q. Yang kedua itu ada biaya rata-rata atau average cost dengan disingkat AC. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit produk. Biaya rata-rata merupakan penjumlahan biaya tetap rata-rata, yaitu average fixed cost atau AFC, dan biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC. Secara matematis rumusnya itu adalah AC sama dengan AFC ditambah AVC, atau bisa dengan rumus TC per Q sama dengan FC per Q ditambah VC per Q. Lalu yang ketiga ada biaya marginal cost, disingkat MC. Biaya marginal merupakan tambahan biaya yang ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan menambah kapasitas produksinya. Rumusnya adalah MC sama dengan partial TC per partial Q. Untuk waktu jangka pendek, perubahan biaya marginal hanya disebabkan oleh perubahan biaya variabelnya. Rumusnya itu adalah MC sama dengan partial VC per partial Q. Contoh dari biaya produksi jangka pendek itu misal diketahui TC-nya 0,15 Q kuadrat dikurang 35 Q ditambah 25.000, lalu ditanya itu adalah biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginalnya. Berdasarkan fungsinya yang tadi itu TC sama dengan 0,15 Q kuadrat dikurang 35 Q ditambah 25.000, kita tahu bahwa biaya tetapnya sebesar 25.000 dan biaya variabelnya adalah 0,15 Q kuadrat dikurang 35 Q. Untuk menghitung biaya marginalnya,
dapat diketahui dengan menurunkan persamaan dari TC, yaitu 0,15 Q kuadrat dikurang 3,5 dikurang 35 Q ditambah 25.000 sehingga menjadi MC sama dengan 0,30 Q dikurang 35. Lalu kita masukin ke tabelnya, ada tabel Q, FC, 0,15 Q kuadrat dikurang 35 Q, TC, AC, dan 0,5 Q dikurang 35. Lalu ada biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi yang terkait dengan biaya produksi jangka panjang itu adalah yang pertama biaya total jangka panjang yang disingkat dengan LTC. Biaya total jangka panjang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi produknya dan sifat biayanya adalah variabel. Rumusnya itu adalah LTC sama dengan LVC. Yang kedua adalah biaya marginal jangka panjang atau LMC. Biaya marginal merupakan biaya yang timbul dikarenakan perusahaan menambah kapasitas produksinya, sama seperti biaya produksi jangka pendek tadi. Rumusnya dari biaya marginal jangka panjang itu adalah LMC sama dengan parsial LTC per L parsial Q. Yang ketiga itu adalah biaya rata-rata jangka panjang, disingkat dengan LAC. Biaya rata-rata merupakan biaya total jangka panjang dibagi jumlah output yang diproduksi. Rumusnya adalah LAC sama dengan LTC per Q. Lalu kita akan membahas tentang analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok atau break-even point merupakan analisis untuk menentukan tingkat produksi yang dilakukan oleh perusahaan agar semua biaya produksinya dapat tertutupi. Untuk melakukan analisis pulang pokok, terdapat beberapa asumsi yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah biaya produksi perusahaan dapat dikelompokkan pada biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, perubahan biaya variabel total seiring dengan perubahan penjualan produk perusahaan, tetapi biaya variabel per unitnya itu tetap. Yang ketiga itu adalah biaya tetap tidak mengalami perubahan, walaupun terjadi perubahan penjualan produk perusahaan. Yang keempat itu ada harga jual produk adalah tetap pada saat dianalisis. Yang kelima itu perusahaan hanya memproduksi dan menjual satu produk saja. Rumus dari analisis pulang pokok itu adalah BEP per unit itu ada sama dengan FC per P dikurang VC. Dalam rupiah itu rumusnya FC per 1 dikurang VC per P sama dengan FC per 1 dikurang VC per S. Contoh soalnya, jika diketahui harga produk sebesar 500.000, biaya tetap sebesar 20 juta, biaya variabel sebesar 300.000, lalu ditanya adalah jumlah produk yang mencapai titik pulang pokok itu berapa. Lalu kita cari dengan rumus yang tadi, BP per unitnya itu kan VC per P dikurang VC, di mana FC-nya tadi di soal 20 juta, P-nya 500.000, VC-nya 300.000, maka didapat BEP unitnya itu 100 unit. Dan untuk mencari BEP rupiahnya itu kita masukin tadi VC-nya 20 juta, VC-nya 300.000 dan P-nya 500.000, maka hasilnya tuh didapat 50 juta rupiah. Lalu analisis pulang pokok di atas tuh dapat digunakan untuk keadaan yang berubah secara linear. Analisis pulang pokok berikut ini akan dibahas mengenai analisis pulang pokok untuk keadaan yang berubah secara tidak linear. Secara sistematis, analisis pulang pokok tidak linear dapat dirumuskan TR sama dengan TC, di mana TR itu penerimaan total dan TC tadi biaya total. Contoh soalnya tuh misal diketahui P sama dengan min 5Q ditambah 500 dan TC sama dengan Q kuadrat ditambah 22Q ditambah 4.000. Lalu ditanya jumlah produk yang mencapai titik pulang pokoknya, pendapat maksimal, dan keuntungan maksimalnya. Lalu kita bahas tuh TR sama dengan P dikali Q. Kita masukin tadi kan P sama dengan min 5Q ditambah 500 dikali Q, maka didapat TR-nya itu min 5Q kuadrat ditambah 500Q. TC-nya Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 4.000. Tadi kan dibilang TC sama dengan TR. Jadi kita masukin saja TR dan TC-nya. TC Q kuadrat tambah 22
Q tambah 4.000 sama dengan min 5Q kuadrat ditambah 500Q. Didapat fungsinya itu Q kuadrat dikurang 79,67Q ditambah 666,67Q sama dengan 66,67 sama dengan 0. Lalu masuk ke rumus seperti ini, maka didapat hasilnya Q1 itu 70 unit dan Q2 itu 10 unit. Lalu untuk Q1-nya kan tadi 70 unit, kita masukin dari TR-nya. Karena Q1-nya 70 unit, min 5Q dikali 70 kuadrat ditambah 500 dikali 70, didapat 10.500. Dan kita masukin dari rumus P-nya juga, min 5Q ditambah 500. Dapat hasil P-nya itu 150. Untuk Q2 yang 10 unit tadi, kita masukin juga. Dapat TR-nya 4.500, P-nya 450. Jadi BEP tercapai pada saat ini, hasilnya itu adalah BEP 1, Q1 itu 70 unit pada P1-nya 150, sedangkan BEP 2, Q2 itu 10 unit, dan P2-nya itu 450. Pendapatan maksimal yang tercapai itu kan Q sama dengan min B per 2A, sehingga TR sama dengan min 5Q kuadrat tambah 500Q. Dengan rumusnya kita masukin, itu udah dapat pendapatan maksimalnya itu 50 unit. TR tadi kita masukkan kan 50 unit kan, kita masukin ke rumus itu jadinya 12.500. Jadi berdasarkan perhitungan tadi, kita tahu bahwa penerimaan total maksimalnya itu sebesar 12.500 dan penjualan produk sebesar 50 unit. Lalu untuk keuntungan maksimalnya itu dengan rumus laba sama dengan TR dikurang TC. Itu kita masukin ke rumusnya, didapat min 6Q kuadrat ditambah 478Q dikurang 4.000. Dan hasil dari keuntungan maksimal itu kita dapat 40 unit dengan labanya itu 5.520. Jadi kita tahu bahwa laba maksimalnya itu sebesar 5.520 dengan produknya sebesar 40 unit. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.